Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SDI Al-Firdaus, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya, selalu sehat, selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 sampai 6. Peralatannya sudah disiapkan? Alhamdulillah kalau sudah. Ayo disimak bersama-sama ya. Coba semuanya. Al-Firdaus. Siap. Oke, anak-anak, yang akan kita pelajari ini tidak jauh berbeda dengan pelajaran yang ada di kelas 5 dulu. Kita sambil mengingat ya. Nah, ini kita akan belajar tentang proklamasi. Nah, anak-anak sudah hafal kan teks proklamasi? Nah, anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan tanggal berapa? Iya, pintar Mas Niko, masih ingat ya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian dikibarkan bendera sang merah putih. Bendera sang merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan pengibar bendera sang merah putih yaitu ada Abdul Latif Hendraningrat, ada Suhud, ada KSK Trimurti. Nah, penyusunan teks proklamasi itu dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Mr. Ahmad Soebardjo. Nah, konsep teks ini ditulis juga oleh Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, teks ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan D.R.S. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, tahukah anak-anak kalian menjelang proklamasi kemerdekaan itu, bangsa Indonesia itu ada peristiwa penting, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang sana dijatuhi bom oleh tentara musuh. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Namun, hal tersebut justru memicu pertengkaran golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu ada campur tangan dari Jepang. Nah, proklamasi itu memiliki makna penting bagi Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Serta yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan juga yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, kita harus bangga dengan perjuangan para pahlawan kita ya anak-anak. Nah, begitu pula dengan kita, diperlukan kemampuan untuk melakukan menyesuaikan diri atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Begitu pula pada tumbuhan, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan atau tanaman untuk hidup pada tempat tertentu. Contohnya ada bunga teratai. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, bunga teratai itu memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai itu dapat mengapung di air. Selanjutnya ada pohon bambu. Nah, pohon bambu ini memiliki bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam ini terdapat pada batang ya anak-anak. Bulu tersebut melekat kuat dan menyebabkan gatal. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contohnya kangkung. Yang kedua ada higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya ada pakis. Yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya lidah buaya. Nah, begitu juga tarian di Indonesia anak-anak ya, yang beraneka ragam. Tarian daerah itu banyak sekali ya. Nah, ini ada tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Contohnya ada tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Nah, anak-anak, seorang penari itu harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran saat menari. Nah, jenis pola lantai itu ada 3. Yang pertama ada vertikal atau lurus, yang kedua diagonal, yang ketiga ada garis melengkung. Nah, anak-anak, dari sini dulu pembelajarannya kita. Bagaimana, menyenangkan bukan? Nah,
Anak-anak jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Ini ada di sini tugasnya. Nah, anak-anak jangan lupa kalau sudah dikerjakan, difoto, dikirim ke Google Drive kalian masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, pintar Mbak Nira. Ada peristiwa proklamasi, adaptasi dan habitat tumbuhan, dan tari daerah, serta jenis pola lantai dalam menari. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya belajarnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia. Nah, ingat pesan dari teacher, tetap menjaga protokol kesehatan ya, pakai masker, jika tidak penting jangan keluar rumah, tetap menjaga jarak, dan rajin-rajin mencuci tangan pakai sabun. Nah, teacher akhiri dulu, bila ada kata-kata yang salah teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.